Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekspedisi Man, kita sampai pada segmen misteri. Wow. Sahabat Ekspedisi Man, kali ini kita akan mengulas tentang weton. Dan saya sudah ditemani oleh teman saya yang sebelah kanan Mas Hamim, dan belakang saya Pak Subandi. Dan kita sudah dibersamai dengan narasumber kita, Ustadz Misan. Langsung saja kita akan mengulasnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba sampaikan kepada Ustadz Misan. Yang pertama terkait dengan anggapan di masyarakat tentang terkait dengan hitungan weton. Ini bagaimana, Ustadz? Ya, Ustadz. para sahabat ekspedisi iman, bahwa hitungan weton itu dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Nah, terutama ketika punya hajat, misalnya menikahkan, calon mempelai putra dan calon mempelai putri, ketika dihitung weton kelahirannya, pakai hitungan Jawa itu, wage, kliwon, legi, pon, itu ketika lebih tinggi perempuannya misalnya, maka tentu nanti rumah tangga itu akan disetir oleh perempuan. Atau kalau nggak cocok, ketemunya nggak cocok, lebih tinggi salah satunya, itu nanti salah satunya itu akan merasakan berada di bawah tekanan. Rumah tangganya tidak harmonis, ekonominya seret, banyak kesialan, termasuk hitungan weton digunakan untuk punya hajat membangun rumah. Itu dipaskan dengan weton kelahiran orang yang akan menempati rumah itu. Nah, ini dipercaya kalau nggak sesuai, itu nanti akan mendatangkan bahaya, kesialan, ya kehidupan ekonominya tidak lancar, tidak cerah, kehidupan keluarganya tidak harmonis. Nah, itu yang dipercaya oleh masyarakat. Ya. Terima kasih, Ustadz. Baik, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya akan disampaikan oleh Mas Hamim. Ya. Ustadz, saya bertanya, bagaimana tanggapan Islam tentang hitungan weton itu sendiri, Ustadz? Jadi di dalam Islam yang menjadi akidah keyakinan kaum muslimin itu yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan bahaya, yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hitungan weton. Sehingga kalau hitungan weton itu dijadikan sebagai sebuah keyakinan, maka tentu itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram dan membahayakan akidah. Berbeda kalau hitungan weton itu hanya sebagai ya wacana, untuk sekedar baiknya itu begini aja begitu. Karena di dalam Islam tidak ada hari sial, semua hari baik. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengkhususkan waktu-waktu dan hari-hari tertentu, tempat-tempat tertentu memang itu hari baik, ada hari yang lebih baik begitu. Hari Jumat berarti hari yang paling baik dalam satu pekan. Malam sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang paling baik di dalam satu malam itu. Lantas Lailatul Qadar itu adalah hari yang paling baik dari satu tahun hari yang ada di dalam bulan Ramadan, yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Tetapi kalau hari sial tidak ada di dalam Islam. Jadi ini yang harus jadi pegangan. Jadi hitungan weton itu bukan mengikat, tidak boleh dijadikan sebuah keyakinan, apalagi untuk menunda pernikahan, bahkan menghalang-halangi pernikahan. Anaknya calon mempelai putra, calon mempelai putri sudah sama-sama cinta, sama-sama sudah ngebet untuk menikah, maka Islam itu mempermudah untuk segera dilangsungkan pernikahan, bukan dicegah untuk melakukan pernikahan karena tidak cocok hitungan wetonnya. Nah, ini berarti menghalangi
kaum muslimin untuk melaksanakan hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dikatakan, barang siapa yang membenci sunnah kami, salah satunya adalah menikah, maka falaisa minni, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin, bukan bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz. Monggo Pak Sobandi ya. Ya, makasih waktunya Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Apa yang harus dilakukan sebagai kaum muslimin agar benar dalam menyikapi hitungan weton tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi hitungan weton itu yang pertama tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang mengikat, sehingga mempengaruhi perilaku. Itu haram hukumnya. Kalau hanya sebagai sebuah patokan saja, lantas tetap dilangsungkan pernikahan misalnya, atau membangun rumah di luar hitungan weton tadi, maka yang harus diyakini, apapun yang terjadi, baik dan buruk, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting adalah ketika ada hajat pernikahan, maka bagaimana pernikahan itu antar putra dan putri, mempelai putra dan mempelai putri itu punya bekal pemahaman agama, yang putra punya bekal ekonomi untuk menafkahi keluarganya nanti ketika sudah pernikah atau sudah menikah. Nah, berikutnya adalah yang harus dijadikan pegangan adalah akidah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menentukan baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Tinggal kita manusianya. Yang taat kepada Allah maka tentu akan mendapatkan keselamatan di dunia bahkan di akhirat. Yang enggan untuk taat maka akan mendapatkan kecelakaan di dunia hingga di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Berarti ini yang harus jadi pegangan, pedoman berpikir, berperilaku kaum muslimin dalam kehidupan sehari-harinya. Sahabat Ekspedisi Iman yang berbahagia, demikian tadi sedikit ulasan terkait dengan weton. Insya Allah kita akan bertemu pada segmen misteri yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita terus berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.